Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahara. Saya dari kelompok 13 ingin mempresentasikan makalah kami mengenai fungsi dan pemanfaatan micro-teaching. Yang pertama yakni pengertian micro-teaching. Pengajaran mikro atau micro-teaching merupakan salah satu bentuk model praktek kependidikan atau pelatihan mengajar. Dalam konteks yang sebenarnya, mengajar mengandung banyak tindakan, baik mencangkup teknis, penyampaian materi, penguatan metode, penggunaan media, bimbingan belajar, memberi motivasi, mengelola kelas, memberikan penilaian, dengan kata lain bahwa pembuatan secara parsial. Artinya, tiap-tiap komponen keterampilan dasar mengajar itu perlu dikuasai secara terpisah-pisah. Berarti untuk menguasai keterampilan dasar mengajar seperti itulah yang dinamakan micro-teaching. Menurut Waskito mendefinisikan micro-teaching adalah suatu metode belajar mengajar atas dasar performan yang tekniknya dengan cara mengisolasikan komponen-komponen proses belajar mengajar sehingga calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam suatu yang disederhanakan atau dikecilkan. Baik, selanjutnya mengenai tujuan micro-teaching. Tujuan micro-teaching ini ada dua, yakni tujuan umum dan khusus. Tujuan umum yakni micro-teaching adalah mengembangkan atau meningkatkan keterampilan dasar mengajar yang dimiliki seorang calon pendidik atau guru, sehingga mereka memiliki kesiapan diri untuk mengajar di suatu lembaga pendidikan di sekolah dan dalam konteks mengajar yang sesungguhnya. Kedua, fungsi khusus, yakni fungsi micro-teaching sebagai sumber belajar. Micro-teaching ialah untuk memperkuat program pengalaman lapangan. Berlatih micro-teaching menyebabkan merasa lebih terampil serta yakin dalam melaksanakan PPL. Yang selanjutnya yakni karakteristik micro-teaching. Yang pertama, peserta berkisar antara 5 sampai 10 orang. Yang kedua, waktu mengajar terbatas sekitar 10 sampai 15 menit. Yang ketiga, komponen mengajar dikembangkan terbatas. Yang keempat, latihan terpusat pada keterampilan dasar mengajar. Yang kelima, mempergunakan informasi dan pengetahuan tentang tingkat belajar. Yang selanjutnya, umpan balik terhadap kemampuan guru atau calon guru. Pengajaran dilaksanakan bagi para siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda dan berdasarkan pada kemampuan intelektual kelompok usia tertentu. Pengontrolan secara ketat terhadap lingkungan latihan yang diselenggarakan dalam laboratorium micro-teaching. Yang terakhir, penyediaan kesempatan latihan ulang dan pengaturan distribusi latihan dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Nelly. Kepada beliau kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada poin yang ketiga, yaitu asas dan prinsip micro-teaching. Prinsip yang digunakan dalam evaluasi kegiatan micro-teaching didasarkan atas pelajaran yang berorientasi pada tujuan atau hasil, di mana penilaian didasarkan atas hasil yang dapat dicapai oleh mahasiswa yang dilakukan oleh kegiatan micro-teaching. Kegiatan ini yang dinilai adalah dosen pembimbing atau supervisor, guru pamong, dan calon guru. Kemampuan penampilan keterampilan mengajar merupakan penilaian dalam kegiatan micro-teaching. Dapat kami simpulkan bahwa asas dan prinsip-prinsip micro-teaching adalah suatu aturan yang berlaku bagi seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Yang selanjutnya itu fungsi micro-teaching, yaitu yang pertama, memberikan pengalaman mengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar. Yang kedua yaitu calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke lapangan. Dan yang ketiga yaitu memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang terakhir yaitu manfaat micro-teaching sebagai sumber belajar, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, mengembangkan dan
membina keterampilan tertentu calon guru dalam mengajar. Yang kedua, keterampilan mengajar terkontrol dan terlatih. Yang ketiga, perbaikan atau penyempurnaan secara cepat dan segera dicermati. Yang keempat yaitu latihan penguasaan keterampilan mengajar lebih baik. Yang kelima, saat latihan berlangsung, calon guru dapat memusatkan perhatian secara objektif. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dan aktivitas dalam praktik mengajar yang secara